wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Salatan tahullu bihal uqad wa tufarriju bihal kurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umur as-sya'ab wa turdika wa turdih wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Allahumma ij'al majalisana majalisa Rasulillah wa ayyamana ayyama Rasulillah wa layalina layali Rasulillah wa ashrah sudurana bi'ulumi Rasulillah wa amla' qulubana bihubbi Rasulillah wa atliq alsinatana bi'anwari salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa jaddid bina sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amma ba'du. Melanjutkan pembacaan pengawasan kitab Asy-Syaraful A'la fi Isra'i man dana fatadalla. Kita sampai pada halaman 19, yaitu qauluhu ta'ala wa qauluhu ta'ala minal masjidil harami. Kita baca Fatihah sepindah kangge mu'alife Maulana Syekh Ahmad Sa'ad Al-Aqad, ugi dumateng guru beliau Maulana Imam Abdul Azaim, ugi dumateng guru kita Maulana Syekh Abdul Salam Syita, ugi dumateng guru kita Maulana Syekh Nasruddin Al-Aqad, putranipun Sayyidina Syekh Ahmad Sa'ad Al-Aqad, ugi sedaya para auliya illah. Lahum minnal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu ta'ala minal masjidil harami wa huwa al-haramul makkiyyu al-mu'azzamu ilal masjidil aqsa wa huwa baitul maqdisi al-mukarram alladzi barakna hawlahu fa akhrajna thamarati al-maddiyah wa ja'alnahu sakana li rusulina ahlil 'atiyah wa qad a'tallahu li rasulihi hullatal mahbubiyyah wa tawwajahu bitajil karamatil khususiyyah fakana dukhuluhu fi baitil maqdisi kamalan wa tashrifan litilkal buq'ati bi isyraqi syamsil jamal linuriyahu min ayatina, ya'ni linuriya habibana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam minal ayat al-ilahiyah ma tastarihu bihin nufusuz zakiyah wa'lam anna lil haqqi ta'ala ayatin وهي دلائل القدرة في ألواح الكائنات وفوقها التجليات وهي إشراق أنوار الأسماء والصفات وفوق ذلك أنوار أحدية الذات واختفاء الأسماء والصفات بمجل الذات والحق سبحانه وتعالى دعا حبيبه ليشهده كمال الذات فكيف قال لنريه من الآيات. Artosipun kurang lebih, jadi melanjutkan tentang perjalanan atau kisah Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada beberapa majelis sebelumnya kemarin kita sampun menyampaikan tentang pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku berangkatnya dari Masjidil Haram, lebih tepatnya yaitu berada dari Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim niku secara simbolis itu berada sebuah tempat berdirinya Nabiullah Ibrahim ketika beliau sedang membangun Ka'bah niku.
Beliau berangkat dari Masjidil Haram, yaitu dari tempat makam Ibrahim, kemudian menuju Baitul Aqsa atau Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Di situ di dalam riwayat disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanannya itu melalui beberapa tempat, beberapa titik. Pertama, ketika beliau berangkat, beliau melintasi kota Zatunakhlin atau kota yang di situ penuh dengan pohon-pohon korma, yang mana pada di tempat itu Rasulullah melakukan sholat di tempat tersebut. Setelah selesai sholat, kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah bahwa Zatunakhlin ini adalah kelak menjadi tempat hijrahmu wahai Nabi Muhammad. Zatunakhlin itulah yang kemudian kita atau dinamakan dengan kota Madinah. Kemudian setelah dari Madinah, beliau melanjutkan Isra-nya lagi perjalanan. Ketika dalam perjalanannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melintasi kota Bukit Sinai. Bukit Sinai niku salah satu gunung Saina yang sekarang berada di ikut wilayah Mesir. Bukit Sinai, di mana Bukit Sinai di situ tempat munajatnya Nabiullah Musa ketika beliau berdialog dengan Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala di situ tajalli atau Allah itu nampak di atas Bukit Sinai itu, yang kemudian Nabiullah Musa alaihissalam beliau meminta kepada Allah supaya beliau bisa dikaruniai bisa melihat Allah, tetapi Allah menjawabnya apa? Qala lan tarani. Kemudian setelah selesai dari Bukit Sinai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril, di mana dengan mengendari buruk, beliau melintasi daerah Madian. Madian itu tempat singgasana atau tempatnya kaumnya Nabi Syuaib. Kemudian melanjutkan lagi, intinya di situ dalam perjalanannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, di situ melintasi tempat-tempat makom-makomnya para nabi dan para rasul sebelumnya. Yang di situ menunjukkan bahwa makomat, kedudukan-kedudukan yang telah dicapai oleh baginda para nabi dan para rasul terdahulu itu telah dilalui oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga kemudian beliau akhirnya sampai ke Baitul Maqdis. Kemudian ketika di Baitul Maqdis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disambut oleh para nabi dan para rasul. Kemudian di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau terus melakukan sholat berjamaah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat yang menjadi imam, yang mana seluruh para nabi dan seluruh para rasul menjadi makmum. Itu menjadi isyarat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah imamnya para nabi dan para rasul. Imamnya para nabi dan para rasul. Mulane kono ayat Qur'ane beliau dawe minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Masjid yang paling ujung, masjid yang paling puncak, di mana di situ adalah tempat bertemunya para nabi, para rasul. Jadi pada malam Isra Mi'raj atau pada perjalanan Isra di situ Rasulullah benar-benar bertemu dengan para nabi dan para rasul. Para nabi, para rasul ada di situ. Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, seluruh para nabi. Bahkan di salah satu perjalanannya Rasulullah SAW ketika di bumi bertemu Nabi Musa, yaitu ketika itu Nabiullah Musa dengan Nabi sholat di dalam makomnya. Ketika beliau perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melintasi makomnya Nabiullah Musa dan melihat beliau sedang menjalankan sholat. Kemudian nanti ketika beliau Rasulullah SAW ke langit juga bertemu Nabiullah Musa. Artinya beliau ketika di bumi ketemu Nabi Musa, kemudian ketika di langit juga bertemu Nabiullah Musa. Itu menunjukkan bahwa itu menunjukkan kuasanya Allah Subhanahu wa taala atau qudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga menunjukkan bahwa
para nabi dan para rasul itu mereka hidup di alam barzakhnya. Mereka itu hidup di alam barzah. Artinya demikian juga para syuhada, para aulia, orang-orang solehin, mereka di alam barzakh itu masih hidup atau hidup. Mereka hanya berpindah. Para nabi, mereka ketika wafat itu mereka hanya berpindah dari alam dunia ini menuju ke alam barzakh, dan mereka di situ ya masih hidup, atau mereka masih menjalankan, bahkan mereka sampai sholat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Musa alaihi salam. Pramila dalam riwayat-riwayat hadis, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, tidak ada seorang dari umatku yang salam kepadaku kecuali Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat, yang malaikat ini menyampaikan salam dia kepadaku, lalu kemudian aku membalas salamnya. Jadi kula panjenengan niki ketika melantunkan sholawat, ketika melantunkan salam datang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas salam kita. Ketika kita membaca sholawat kepada Rasulullah sekali, maka Rasulullah juga membalas sholawat atas kita. Allah Subhanahu wa taala membalas sholawat atas kita, bahkan membalasnya itu 10 kali lipat. Terus pramila kenapa kita diperintahkan untuk senantiasa melantunkan sholawat, melantunkan salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan membalas salam dan sholawat kita. Beliau langsung seketika membalas salam dari kita semuanya. Ngoten pramila dalam tasyahud, nalikane kita tasyahud, asyhadu alla at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alaika. Itu dawuhipun para aulia, para ulama. Di situ ketika kita tahiyat, itu kan kita kan menggunakan sigat khitab. Khitab itu panjenengan maknanya. Assalamu alaika, utawi keselamatan, salam semoga tercurahkan kepadamu wahai Rasulullah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Di situ pakai menggunakan redaksi khitab. Khitab itu maksudnya lawan bicara. Orang yang diajak bicara itu ada. Itu menunjukkan bahwa ketika kita salam kepada Rasulullah, Rasulullah di situ ada, dan beliau langsung seketika membalas salam kita. Andaikan Rasulullah mboten wonten, andaikan Rasulullah kok dikatakan tidak ada, di situ dalam salamnya seharusnya bukan menggunakan sigat khitab. Assalamu alayka mboten, tetapi menggunakan domir ghaib. Ghaib itu kan sesuatu yang tidak ada, misalkan assalamu alaihi misalkan. Paham nggih? Ya, tapi tasyahud kita di situ kita menggunakan sigat khitab. Seakan-akan Rasulullah ada di hadiran kita, di hadiran kula panjenengan semuanya. Nalikane kula panjenengan salam datang Rasulullah seakan-akan beliau ada di hadapan kita. Dan itu benar pramila para masyayikh, para aulia di situ mengajarkan kepada kita, nalikane kalian semuanya niki nembe salam datang Rasulullah, maka hadirkanlah sosok Rasulullah itu. Atau bayangkan seakan Rasulullah itu ada di hadapanmu, atau seakan kita semuanya kula panjenengan ada di hadapan Rasulullah di depan raudhahnya. Seakan-akan Rasulullah itu ada di depan kita, seperti bagaimana kita ketika sesama kita sedang berdialog. Mergo kono menggunakan sigat khitab. Ngoten. Kemudian di sini beliau Maulana Sayyidi Syekh Ahmad As-Sad Al-Aqad juga menjelaskan bahwa dalam tragedi atau kisah Isra Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niki bukan hanya sekedar membahas tentang mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga ini malah di atas itu semua, yaitu apa? Dalam kisah Isra wal Mi'raj ini menunjukkan tentang keagungan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana
Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruh mukjizat yang telah diberikan kepada para nabi dan para rasul terdahulu. Mulai dari ru'yatul ayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di langit, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Linuriyahu min ayatina", di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan atau diisrokan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya tujuannya apa? Di antara hikmah daripada Isra Mi'raj itu tujuannya adalah linuriyahu min ayatina, supaya Allah ingin menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Allah ingin menunjukkan tanda-tanda kebesaran baik yang ada di bumi, baik yang ada di langit, bahkan yang ada di Sidratul Muntaha. Bahkan Allah menunjukkan atau memberikan keistimewaan yang diberikan kepada Rasulullah SAW yang tidak diberikan kepada seorang Nabi siapapun. Pramila, dalam rehlah atau perjalanan Isra wal Mi'raj yang diperoleh atau yang dilakukan Rasulullah SAW ini, beliau menghimpun semua mukjizat-mukjizat yang telah diberikan kepada para Nabi dan para Rasul, mulai daripada ru'yatul ayat, sebagaimana ru'yatul ayat itu adalah atau menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di langit sebagaimana yang telah diberikan Allah kepada Nabiullah Ibrahim. Kemudian ru'yatut tajalliyat, menyaksikan kehadiran Allah sebagaimana yang telah diberikan Allah kepada Nabiullah Musa. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka, di mana ketika Nabiullah Musa nembe munajat di atas gunung Sinai, di situ Allah Subhanahu wa taala tajalla, pertelo atau nampak di atas gunung, dan gunungnya seketika itu hancur, fakharra Musa sa'iqa, sampai Nabiullah Musa niku pingsan. Sa'iqa niku artinya pingsan. Di situ, dan ru'yatut tajalliyat ini yang diperoleh Nabiullah Musa juga diperoleh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama ru'yatul ayat, Rasulullah mendapatkan itu. Kemudian ru'yatut tajalliyat juga diperoleh oleh Rasulullah SAW. Yang terakhir yaitu ru'yatu anwari hadratiz zat, di mana Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa bertemu Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai oleh Allah, beliau berada dalam makam yang sangat dekat seperti antara busur dengan anak panah. Itu sebagaimana yang diabadikan dalam Al-Quran surat An-Najm, summa dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna, di mana Rasulullah sangat dekat ketika itu bersama Allah Subhanahu wa taala, dan beliau di situ menyaksikan anwaru hadratiz zat, atau menyaksikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan juga dalam surat An-Najm, ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara. Jadi ayat niku menjelaskan kesimpulannya apa? Allah Subhanahu wa taala memberi karunia kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa pemberian yang tidak diperoleh oleh para nabi siapapun, atau tidak boleh diperoleh oleh para rasul ataupun nabi siapapun. Sehingga di situ para aulia, para ulama mengatakan tragedi Isra wal Mi'raj ini adalah bukan semata-mata hanya menyampaikan atau menjelaskan tentang mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah di situ ditampakkan kepadanya, Allah menampakkan kepada Rasulullah tentang Masjidil Aqsa, di mana Rasulullah sampai ngerti bentuknya Masjidil Aqsa seperti apa, terus tiang-tiang Masjidil Aqsa ada berapa, isinya Masjidil Aqsa ada berapa, sehingga waktu itu orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Arab, mereka yang pernah melihat Baitul Maqdis, mereka yakin, mereka sepatutnya harus yakin bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Isra Mi'raj itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dan beliau bahkan bukan hanya sampai di sana saja, tapi beliau mengimami sholat bersama para nabi dan para rasul. Di situ Rasulullah menjadi imam dan seluruh para nabi, para rasul yang ada menjadi
makmum, yang di situ otomatis menunjukkan betapa besarnya dan agungnya kedudukan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala juga menyampaikan, kita was Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Dokono Allah Subhanahu Wa Taala dawuhe napa? Linuriyahu min ayatina. Supaya, artinya ngeten, linuriyahu min ayatina itu artinya supaya agar saya menunjukkan kepadanya, kepada Nabi Muhammad, sebagian atau tanda-tanda kebesaran kami. Di situ kenapa Allah Subhanahu Wa Taala dawe kok boten dawe kok linuriyahu zatana, supaya kami tunjukkan kepadanya zat kami. Karena hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak di langit juga tidak di bumi. Karena kalau di situ dikatakan linuriyahu zatana, itu ada kesan ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj ke langit, di situ kemudian bertemu Allah. Berarti orang-orang seperti kita kan menyimpulkan seakan Allah niku ada di langit. Boten, Allah niku tidak di langit, Allah juga tidak di bumi, tapi Allah bersama kita dimanapun kita berada, dan Allah sudah ada sebelum ada langit dan bumi. Paham nggih? Jadi linuriyahu min ayatina di situ menjelaskan tentang Allah menunjukkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tanda-tanda kebesarannya yang ada di langit, di mana di situ penduduk langit di situ dikatakan mereka merindukan tentang sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kasus kemarin yang kula sampaikan, yang kemarin yang kita baca, di mana Rasulullah SAW melakukan sebagaimana firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah niku tidak mengutus Rasulullah kecuali Rasulullah niku menjadi rahmat, pembawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Berarti seluruh alam semesta niki mereka mendapatkan rahmat dari baginda Rasulullah. Nah, sebagaimana kita tahu Rasulullah niku lahirnya ten pundi? Di bumi. Beliau diutus di bumi. Lah terus langit dapat bagian apa dari rahmat Rasulullah? Karena Allah pun dawuh kalau Rasulullah itu adalah rahmatan lil alamin, alam semesta. Bukan hanya penduduk bumi saja, bukan hanya manusia saja, bukan hanya bangsa jin saja, bukan hanya penduduk bumi dengan segala isinya, bukan, tapi juga penduduk langit, dengan bukti di mana Allah pun berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Berarti otomatis penduduk bumi juga sepatutnya mereka berhak untuk mendapatkan bagian rahmat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah akhirnya oleh karena rahmat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niki mau tidak mau, bukan hanya mau tidak mau, memang harus sepatutnya tercakup atau mencakup kepada seluruh alam semesta. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberangkatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Isra Mi'raj, di mana Rasulullah diangkat oleh Allah menuju langit. Di situ Rasulullah di langit pertama bertemu Nabiullah Adam, kemudian di langit kedua bertemu Nabiullah Yusuf, kemudian di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yahya, Nabi Zakaria, kemudian langit 4, dan seterusnya. Di situ Rasulullah, semua penduduk langit, semua para malaikat, mereka merindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka ingin bertemu dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berangkat naik ke langit itu tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk bertemu Allah, tapi di situ supaya penduduk langit dimuliakan oleh Allah dengan bertemu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diberikan kepada penduduk bumi, kan ngoten. Keranten Rasulullah niku rahmat. Paham nggih? Niki sampai sini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidaklah mengutusmu wahai Nabi Muhammad kecuali kamu menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta.
Alam semesta niku napa? Ma siwallah. Semua yang wujud selain Allah itu namanya alamin, alam. Berarti penduduk langit, penduduk bumi, bahkan mungkin di alam-alam yang lain di luar langit dan bumi niki, semua ciptaan alam semesta niki masuk kategori alamin dan otomatis mereka sepatutnya juga mendapatkan bagian daripada rahmat yang diberikan Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. I'lam annal haqqa ta'ala da'a habibahu lil khalwati dzatiyah. Halaman 20 ngandap. I'lam annal haqqa ta'ala da'a habibahu lil khalwati dzatiyah. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memanggil kekasihnya atau mengajak kekasihnya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil khalwati dzatiyah untuk bertemu. Wa muqtadu dzalika, otomatis yang namanya untuk bertemu itu ya berarti ayyuqbila ala maulahu bil kulliyah. Beliau Rasulullah menghadap kepada Allah secara totalitas, wala yaltafitu ilal ayat. Rasulullah tidak akan terpengaruh melihat ayat sebagaimana ru'yatul ayat yang diberikan kepada Nabiullah Ibrahim. Wala yaltafita ilal ayat fi ma'arijin nuraniyah. Walakinnahu sallallahu alaihi wasallam huwal abd, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba alladzi wasi'al ayat wat tajalliyat. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku sosok sing satu-satunya hamba yang hatinya, jiwanya, raganya niki luas jembar, sehingga beliau itu yang bisa menerima ilmu, bisa menerima tajalliyat, bisa melihat ru'yatul ayat, sehingga sampai beliau syuhudu hadratid, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Al-kamilu fi ma'nahu wa mabnahu. Rasulullah adalah sosok yang sempurna baik segi maknanya ataupun dari segi mabnanya. Maknanya itu apa? Kepribadiannya sempurna, bangunan fisiknya sempurna, itu Rasulullah. Jadi Rasulullah niku sempurna dari zahirnya dan dari segi batin. Rasulullah niku piyantun sempurna baik secara zahir maupun secara batin. Karena kesempurnaan inilah akhirnya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada beliau sampai pada level makom, sampai pada level kedudukan tinggi yang di situ tidak diperoleh oleh para nabi dan para rasul manapun. Alladzi la yashghaluhu sya'nun min syu'unil ubudiyyati an sya'nin min syu'uni maulah, yang tidak disibukkan dengan dengan urusan apapun sehingga lupa dengan urusan kepada Tuhannya. Dan niki hakikat yang diajarkan guru kira kita semua. Mulane guru kaula Maulana Imamul Azaim selalu menyampaikan kalam hikmahnya yang disampaikan guru mulia Masya Abdul Salam, ta'allaqu bidzat. Beliau guru kula dawuh ngoten, ta'allaqu bidzat fa innahu ta'allaqu bidzat wa man waqa'a fi dzat waqa'a fi a'lal jannat. Jadi kita diajarkan supaya dalam hati kita, dalam ibadah kita, dalam berdoa kepada Allah, jangan hanya melihat supaya doa kita dikabulkan Allah, tapi lihatlah kepada sosok yang memberikannya. Jangan melihat terhadap pemberiannya. Mungkin sebagian orang kadang ibadah niku supaya napa? Supaya kepinginnya swarga nih Allah. Kadang supaya ana wong ibadah niku supaya kepengin angsal paweweh sangka Allah. Utawa ana wong sing ibadah mergo wedi nerakane Allah. Ana wong sing ndonga mergo kepengin hajate disembadani Allah. Iku napa hikmah atau cita-cita yang di atasnya tesih wonten cita-cita luwih luhur. Rupane napa? Ta'allaqu bidzat. Gumantungono sira kabeh terhadap zat Allah. Maknane napa? Nalikane sampeyan kula jenengan iki nalikane nyuwun,
ketika kita telah diberikan oleh Allah, jangan melihat terhadap pemberian itu, tapi lihatlah sosok yang memberikan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ta'allaku bidzat fa innahu, ketika kita fokus terhadap zat atau menghadap kepada Allah secara totalitas, kita mengibadah, istilah kita mengibadah kepada Allah bukan karena swargane, atau ngibadah kepada Allah bukan karena wedi nerakane, maka insya Allah nanti kita akan diberikan nikmat kedudukan tertinggi, yaitu bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang dikaruniakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Isra Mi'raj. Mulanya dengan dawuh apa? Wala yaltafitu ilal ayat fi ma'arijihi walakinnahu huwal abdul ladzi wasi'al ayat wat tajalliyat. Rasulullah dalam Isra Mi'rajnya beliau tidak menoleh-noleh untuk melihat menyaksikan ayat, juga tidak menyaksikan tajalliyat sebagaimana yang diperoleh oleh Nabi Musa atau Nabi Ibrahim, enggak, tapi Rasulullah di situ melampaui makom-makom tadi, level-level tadi, hingga sampai beliau bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga tadi kita diajarkan guru-guru kita, ketika kita beribadah, jangan berharap karena surganya Allah, atau jangan berharap karena takut nerakanya Allah, atau juga jangan berharap pemberian kainatnya Allah, jangan. Tapi fokuslah sama Al-Mukawwin, yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahuwal abdul ladzi wasi'al ayat wat tajalliyat wa anwar jamalad dzat. Jadi sosok Rasulullah niku sosok yang sempurna secara zahiran wa batinan. Beliau jiwa rohnya, beliau hatinya sangat wus'ah, sangat luas, sehingga beliau memiliki jangkauan seluruh pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ta'ala fil Isra'i, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra, linuriyahu min ayatina, supaya kami tunjukkan kepadanya, yakni kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, saya tunjukkan sebagian ayat-ayat kami. Wa qala fil Mi'raj, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, sungguh Nabi Muhammad SAW telah menyaksikan tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang sangat agung. Liyadullaka, supaya ayat ini Allah ingin menunjukkan kepadamu ala annal ma'arij, bahwa Mi'raj atau Isra Mi'raj tatafawatu, itu bertingkat-tingkat, levelnya bertingkat-tingkat, bihasabi maqami man yaroha, tergantung kedudukan siapa yang melihatnya. Pertama kemarin pada bab pertama kemarin kita sudah menyinggung bahwa para nabi di situ pada dasarnya mereka juga melakukan ritual Mi'raj atau Isra Mi'raj. Di sana Nabiullah Ibrahim, beliau Isra Mi'rajnya di mana? Ru'yatul ayat. Nabiullah Musa, beliau Isra Mi'rajnya apa? Ru'yatul tajalliyat. Kemudian Nabi Adam, beliau Isra Mi'rajnya di mana? Di surga. Tapi Rasulullah SAW melewati semua Mi'raj tadi, para nabi, para rasul, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada Nabi Muhammad SAW syuhudu hadratid dzat, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran ini, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala, wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Fa inna ba'du ayatillah, di mana sebagian tanda-tanda ayat-ayat Allah, a'zamu, itu ada yang lebih besar min malakutis samawati wal ard. Fa innal wujuda, alam wujud niki atau segala sesuatu yang wujud niki, itu di situ ada fihi mulkun, ada alam mulku. Alam mulku niku alam yang kita saksikan niki loh, yang bersifat indrawi. Langit, bumi, matahari, rembulan, ini namanya alamul mulku, yang bisa kita indra oleh penglihatan kita. Itu namanya alamul mulku. Wa huwa al-zahirul al-masyhud. Alamul mulku yaitu al-zahir yang nampak, al-masyhudu yang terlihat ini, al-masyhur yang kita saksikan. Terus di atasnya lagi ada wa malakutun, ada alam malakut.
Wahwa alam malakut itu apa? Yaitu alamul arwah, yaitu alamnya arwah yang tidak terlihat oleh kasat mata kita. Di belakang alam mulki ini, di belakangnya ini ada namanya alamul malakut. Dan Al-Qur'an wonten fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai. Malakutu kulli syai. Itu namanya alam malakut. Kalau alamul mulki dalilnya Al-Qur'an apa? Tabarakalladzi biyadihil mulku. Nah, ini kira. Jadi kedua ini wonten Al-Qur'an. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu berarti alamul mulku, alam yang kita saksikan niki di berantara alam raya niki. Di belakang alamul mulku ada alam namanya alamul malakut, yaitu alamul arwah al-mutlaq yang lepas anil hududi dari batas-batas. Fauqa dzalika, di atasnya alamul malakut wonten malih alam namanya napa? Alamul jabarut. Alamul jabarut niku napa? Wa huwa hadratul asmail ilahiyah, yaitu asma-asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Wa dukhulu fi riyadhil bahiyah, dan hadrah untuk masuk ke dalam taman-taman asma-asma Allah. Wa fauqa hada, di atasnya lagi, di atas alamul jabarut itu namanya apa? Syuhudu hadratiz dzat. Jadi niki tingkatan alam wujud. Kula jenengan niki di dunia niki ngertine selama niki apa? Alam wujud itu alam yang kita saksikan saat niki. Kita masih hidup, kita yang kita jiwa raga niki lho. Jasate kula jenengan niki kan ada jasmani, ada rohani, ada jasad dan roh. Selama roh ini masih ada dalam jasad, maka kita hanya bisa menyaksikan alamul mulku. Tapi ketika orang meninggal, roh ini pisah, lepas. Nanti roh kan nggak bisa mati, dan roh ini nggak bisa menua. Yang menua itu jasad. Ragane kula jenengan iki kan ada masanya nanti kapan menua kan ngoten. Tapi kalau roh niki utuh dari awal sejak dia diciptakan oleh Allah sampai sak mangke niku utuh. Lah, ketika roh niki misah dari jasadnya, maka dia itu lepas. Dia itu yang tadinya di dalam jasad itu seperti di dalam kurungan, kayak burung di dalam kurungan. Ketika orang meninggal, roh lepas itu seperti burung yang lepas. Berarti dia niki memisah dan dia bisa lepas tanpa batas. Melandek kene dewe wau wa huwa alamul malakut niku apa? Alamul arwah al-mutlaq anil hudud, yang lepas dari batas. Kayak lepas dari kurungan. Niku alamul malakut. Lah, ketika orang meninggal, nanti dia memasuki fase namanya alamul malakut ini, yaitu alamul arwah. Lah, di balik alamul malakut wonten alam namanya alamul jabarut. Alamul jabarut. Ini nggak perlu diterjemahkan. Kita terjemahkan nggak ada kamusnya, bahasa Indonesianya kita kesulitan. Tapi niki wonten semuanya di dalam Al-Quran, dalam hadis niku sampun dijelaskan. Mung para kita hanya dituntut untuk mengimani saja bahwa di balik alam raya niki di sana ada alam gaib, ada alam yang tidak nampak oleh kita, yaitu seperti alamul malakut, termasuk surga, termasuk neraka, termasuk penduduk langit dan lain-lain. Itu kan kita kan nggak melihatnya, kira? Itu namanya termasuk alamul malakut, ngaten. Dan itu wujud, malah tadi disebutkan fa'innal wujuda fihi mulkun. Namanya wujud itu kadang ada yang mulku, ada yang malakut, ada yang jabarut, ada yang hadratu syuhudu hadratid dzat. Ngaten. Wal fauzu wa fawqa hadza syuhudu hadratid dzat wal fauzu bil kamalat. Di atas itu, di atas alam jabarut, malakut dan mulku, yaitu apa? Syuhudu hadratid dzat, menyaksikan zatnya Allah Subhanahu wa taala, wal fauzu bil kamalat, dan meraih kesempurnaan-kesempurnaan. Wa kullu tilkal ma'ani, seluruh makna-makna ini, seluruh level-level ini, yaitu mulku, malakut, jabarut, hadratu syuhudud dzat, nalaha, telah diperoleh oleh Sayyidul Mursalin, telah diperoleh oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Wa takhassasa biha imamun nabiyyin, dan hanya dimiliki oleh imamnya para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa sayyiduna Musa, Nabiullah Musa, ra'at tajalli, beliau hanya melihat tajalli Allah, yaitu ketika di atas bukit Sinai. Itu pun setelah beliau melihat tajallinya Allah, faswa'iqa, beliau langsung pingsan. Nabiullah Musa ketika beliau Allah, kan dan Al-Qur'an itu kan dikatakan Nabiullah Musa matur setelah beliau kepengin munajat datang Allah, untuk bertemu Allah, beliau disuruh puasa sampai 40 hari. Ketika beliau mau berangkat munajat, beliau menitipkan Bani Israel kaumnya kepada Nabi Harun. Ketika munajat, kemudian setelah selesai melakukan puasa 40 hari, beliau datang ke Bukit Sinai. Kemudian ketika munajat untuk menerima wahyu, untuk menerima perintah-perintah dari Allah. Ketika sedang munajat, Nabiullah Musa matur, qala rabbi anzirni ilaik, ya Allah, tolong tunjukkan engkau kepadaku, tolong tunjukkanlah zatmu kepadaku. Nabi Musa kepengin perso datang Allah, kan ngoten ten Al-Qur'an. Jawabannya Allah apa? Qala lan tarani, wahai Musa, kamu tidak akan bisa melihatku. Fa inis apa? Qala lan tarani. Fa ini apa? Terus di situ Allah dawuh, fangdur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasaufa tarani. Kalau kamu masih tetap pengen melihatku, maka lihatlah di atas gunung itu. Apabila gunung itu masih bertahan, maka kamu akan melihatku. Ternyata ketika Nabiullah Musa melihat bukit Sinai atau gunung Sinai, ternyata dakka. Falamma tajalla lahu rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah Subhanahu wa taala tajalli, nampak di atas gunung Sinai, ternyata gunung Sinainya hancur. Fakharra Musa sa'iqa. Akhirnya Nabiullah Musa beliau pingsan. Di situ berarti level yang diminta Nabiullah Musa itu belum terpenuhi, karena ketika itu gunung Sinai hancur. Faswa'iqa minal anwar. Wasayyidul Khalil syahadal malakut. Nabiullah Ibrahim juga, beliau dikaruniai oleh Allah, beliau menyaksikan alamul malakut. Beliau menyaksikan keajaiban-keajaiban yang ada di langit, keajaiban-keajaiban yang ada di bumi, sebagaimana yang diabadikan dalam Al-Quran. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardi liyakuna minal muqinin. Itu ayat atau ru'yatul ayat atau mi'raj yang diperoleh oleh Nabiullah Ibrahim. Wa huwa, menyaksikan alamul malakut, min ayat Rabbis Sattar. Wa sayyidul mursalin, sedangkan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahidal mulka, beliau menyaksikan alamul mulki, alam dunia niki, wal malakut, menyaksikan alamul malakut, wara'al jabarut, beliau juga menyaksikan alam jabarut, wan na'amut, wa faza bi syuhudil hayyil ladzi la yamut, dan beliau juga menyaksikan atau bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'a dzalika, pun demikian, sahabat kuah Rasulullah SAW niku kuat ketika beliau bertemu Allah, ketika beliau tajalli, menyaksikan tajalli Allah, beliau teguh. Kalau Nabi Musa tadi kan nggak kuat, beliau sampai pingsan. Kalau Nabi Muhammad, beliau di situ teguh, kuat. Wa ta'addaba fi hadrati maulah wa ba'da hadzal fadlil wasi'. Pun demikian, meskipun Rasulullah SAW telah dikaruniai makom-makom tadi yang sangat tinggi, sangat dekat kepada Allah, bahkan tidak dicapai oleh para nabi, para rasul. Di situ Rasulullah SAW beliau tetap senantiasa minta tambah, di mana Allah Subhanahu wa taala dawuh, wa qur rabbi zidni ilma. Delok, Kanjeng Nabi niku mboten sekedar mboten sekedar menyaksikan ayat, mboten sekedar menyaksikan tajalliyat. Bahkan Kanjeng Nabi itu langsung syuhudu hadratiz zat, menyaksikan Allah pun demikian. Kanjeng Nabi tetap nyuwun tambah datang Allah, nyuwun ditambahi ilmu. Dawe Allah napa? Wa qur rabbi zidni ilma. Iku nuduhna napa? Seberapapun ngilmu sing kita angsal, seberapapun pemahaman sing kita paringi, sing kita peroleh, kita tetap ampun ngerasa nduk kono wis
cukup. Kanjeng Nabi sekalipun Kanjeng Nabi wis levelnya wis angsal level makom yang paling tinggi di situ, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap beliau terus nyuwun diparingi tambah ngilmu sanging Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma ya sami'u ya basir. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi al-athhar wa sahbihi al-akhyar wa sallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.